Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Termasuk di sini ini nek cara kula wis termasuk rumah Allah nggih, karena sudah diwakafkan. Jadi sesuatu yang diwakafkan meskipun belum bernama masjid jami wis termasuk rumah Allah nggih. Jadi ini termasuk nanti masuk kategori hadis niki, yakni wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat meliputi kita nggih. Wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi kita. Wa dzakarahumullah fiman inda, Allah menyebut kita di depan makhluk yang ada di sisinya, yakni di langit sana nggih, disebut-sebut nggih. Itu termasuk di antara keutamaan bermajelis taklim nggih. Oleh karena itu marilah kita bersemangat untuk bermajelis taklim, karena kelihatannya selama ini banyak yang kendor, banyak yang kendor bermajelis taklim. Jadi harus ditingkatkan kembali semangat bermajelis taklim, karena faedahnya sangat luar biasa. Nanti kita sampaikan perkataan para ulama tentang bermajelis taklim. Dan ini termasuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup itu menuju surga. Nanti ketika kita meninggal sing wis tua-tua bareng, ketika nanti kita meninggal iku wis menyesal nanti nih. Jadi ada banyak penyesalan nanti ketika meninggal itu. Semua orang yang meninggal itu banyak yang menyesal. Bahkan sampai yang sudah masuk neraka saja nanti ada yang menyesal juga. Menyesal karena di dunia ini tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di riwayat lain, wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridho ali talibil ilmi, dan malaikat mengkepakkan sayapnya karena ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard hatta hitanu fil ma. Dan seorang yang berilmu itu benar-benar didoakan oleh penduduk yang ada di langit, dimintakan ampun oleh penduduk yang ada di langit, sampai penduduk yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air. Wa fadlul alimi alal abidi kafadil qamari ala sairil kawakibi.
keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu itu sebagaimana perbandingannya keutamaan bulan di atas bintang-bintang ya. Jadi nek zaman sahabat itu bulan ibarat Nabi Muhammad SAW, bintang-bintang ibarat sahabat Nabi Muhammad SAW, atau mataharinya itu Nabi Muhammad SAW, bintang-bintangnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang berilmu yang gelem datang ke majelis taklim itu Nabi nanti ibarat bulan ya. Mulane pada zaman Nabi sendiri itu ketika ketika Rasulullah mengutus ya, syariah, yakni pasukan perang yang tidak dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar semua umat Islam itu di antara berbagai macam kabilah kelompok tidak semuanya pergi ikut perang. Ya, sebagian hendaknya bermajlis taklim bersama Rasulullah SAW. Itu nunjukno bahwasanya pahala bermajlis taklim itu setara dengan pahala jihad. Seandainya jihad sudah tidak ada, terutama di Indonesia ini gak ono medan jihad, maka amalan yang paling utama itu bermajlis taklim. Jadi bermajlis taklim itu sangat utama sekali. Jadi zaman Nabi sendiri dibagi. Bahkan sebagian harus tetap ada yang tinggal. Gak kudu melok perang kabeh, tinggal terus ngaji dengan Rasulullah, nanti disampaikan kepada kaumnya. Disampaikan dia akan menjadi bulan di antara kaum-kaumnya yakni sing menerangi. Itulah ilmu. Ilmu itu cahaya nur. Mulane nek cah sekolah gebian dienggo paran al ilmu nurun. Akhirnya dhek nek nggarap PR, nggarap nurun kan ngono. Iya cah sekolah gebian zaman aku sekolah iku ngono. Nurun jare al ilmu nurun. Nurun kancane niku pas nggarap kan ngono. Nur itu cahaya ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk kecuali kepada hati yang bersih Napa? Dan kita kita harus bersemangat karena para ulama menjelaskan di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal Sahabat Mu'adz bin Jabal itu menerangkan mengatakan ta'allamal ilma belajarlah ilmu, fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya belajar ilmu laka bagimu hasanatun, itu kebaikan. Kon belajar ilmu. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu itu adalah ibadah. Yo kerja yo ibadah emang. Tapi kerja itu suroe gambarannya tetap gambaran dunia Karena dia dilihat secara langsung tidak kelihatan ibadah. Suroe gambare iku gambaran dunia Dan dunia nek kerja iku sampai ninggalno misalnya majelis taklim, ninggalno ibadah. Majelis taklim itu paling tidak itu 1 pekan sekali, majelis taklim paling tidak minim jenenge standare iku sak monten Kalau tidak bisa 1 pekan sekali, 1 bulan sekali. Ya hampir nek 1 bulan sekali sebenarnya sudah terlalu lama Jadi tolabul ilmi itu 1 pekan sekali paling tidak Karena sahabat-sahabat Nabi kita contoh itu mereka 1 pekan sekali mereka mengadakan majelis taklim. Termasuk majelis tafsir, majelis fikih, mereka mengadakannya itu 1 pekan sekali. Jangan sampai kita meninggalkan karena takut tentang pekerjaan. Pekerjaan itu sampai tinggalkan itu sebenarnya tidak ada masalah, karena tujuan kita hidup sebenarnya ibadah. Kita mencari ilmu itu kita tinggalkan pekerjaan itu, rezeki kita yang sudah dicatat Allah tidak akan hilang, tidak akan kemana Ketoke rugi wae aku gak budal kerja, gak bakulan, kira-kira bakulan ini sedina oleh untung 200 misalnya. Lah aku tak tinggal ngaji, kelangan 200 mbek isek kelangan bensin budal ngaji. Isek urung kadang enek kotak infake bereng. Nek dihitung secara zahir nyata ketok rugi, tapi hakikatnya gak rugi. Mangkane majelis taklim bermajelis taklim termasuk mendatangkan rizki Dan rizki itu bukan hanya harta Dan harta itu tidak akan berkurang nanti rizkinya sampean Maka nenggone hadis iku lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai rizkinya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngaji terus delok ulama-ulama sing bendina ngaji. Bahkan dengan kita sing muacul tegal utawa traktor atau dan lain sebagainya isek kaya mereka. Padahal mereka setiap hari ngaji. Bayangkan bahkan tidak hanya setiap hari, setiap malam mereka juga beribadah. Sebagaimana Imam Bukhari itu mendapatkan
rizki itu min haitsu la yahtasib, tanpa usaha. Dia dengan belajar jadi ulama, ternyata ada saudagar kaya yang menjamin hidupnya. Wis pokoknya ngurusi ngaji, dirimu sak keluargamu tak tanggung. Ono ngono malah Imam Bukhari itu. Iya, zaman Imam Bukhari sampai seperti itu nggih. Dan ulama-ulama yang lain itu banyak sekali mereka itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka nggih. Dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya ulama, orang biasa pun bisa seperti itu nggih. Kita itu fokus di dalam ibadah, terutama nek wis tuwa usia nek zaman salaf itu usia 40 nggih. Usia 40 ke atas itu sudah tidak begitu mengurusi urusan dunia. Mereka itu dunia sekedare terus sing fokusnya yang ibadah. Jadi nek dunia dikejar itu akan semakin menjauh, kesulitan kita mencari dunia. Coba kita itu apa itu masuk kategori orang yang bertakwa, ibadah itu diutamakan. Engko kerjaan kita itu akan ringan. Dengan kerja sedikit hasilnya bisa banyak. Dengan kerja sedikit hasilnya bisa barokah. Barokah itu kecukupan. Gitu. Jadi malah enak. Kita santai, pikiran santai, tenaga santai, tapi tetap kerja hanya berjalan, tapi fokus pikirannya nggone ibadah. Mulane wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing bertakwa dikei rezeki yang dikei jalan keluar nggih. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Nek sampean pengen entuk rezeki tak disangka-sangka, sampean harus meyakini bahwa rezeki itu datangnya bisa dari mana saja. Tapi nek ndak bisa, sampean wis mbok hitung. Aku kira-kira mergaeku iku misale nguli sedina le sakmene, engko nek aku ora budal pisan berarti kalong sakmene hitung-hitungan ngono ya rezekine mung sakmono iku, dia tidak akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, harus membuka diri mau mendapatkan rezeki dari manapun ya. Nah, moro-moro kadang dikei uang, bisa jadi itu rezekinya dari situ nggih. Jadi umpama dikei uang, kita tidak boleh juga menolak rezeki. Jadi kita meminta-minta itu tidak boleh, menolak rezeki itu tidak boleh nggih. Jadi diterima saja, mungkin itu jawaban dari doa-doa kita, rezeki dari siapa itu hanya lewat saja sebenarnya. Hanya lewat saja nggih. Seandainya tidak diberi orang itu, mungkin diberi orang lain, tidak. Seandainya tidak, bakulan saiki badine akeh seperti itu. Rezeki itu datangnya itu dari mana saja terserah Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi itu hanya perantara saja nggih. Nah, nek perantarane digawe gampang karo Allah kan enak kita. Nah, perantarane piye sete gampang, bertakwa dulu. Mulane orang-orang yang bertakwa itu hidupnya lebih mudah, meskipun kelihatan biasa tapi hidupnya mudah gitu. Orang-orang yang bertakwa. Tapi nek wong gak bertakwa, tujuan hidupnya dunia iku ruwekoso nggih. Bakul kopi 24 jam nonstop. Uripe sik melarat, Pak. Gak sempat ngaji, gak sempat ibadah liyane kadang. Kadang gak sempat silaturahim. Itu ternyata isek sugih sing budal ngaji terus. Isek ketok ayem sing budal ngaji terus nggih. Sugih mungkin bisa jadi juga ekonomi tapi ayeme kan ngoten. Ya karena apa? Kecukupan terus nggih. Oleh Allah dicukupi memang orang sing bertakwa nggih. Dan itu harus kita perhatikan ya, terutama kita wis tua-tua, terutama koyo kula kan pun 40 lebih. Itu kudu introspeksi diri. Jadi kita itu fokusnya bukan di kerja, fokusnya di ibadah. Kerja tetap karena masih ada tanggungan, tapi gak usah dipikir gitu. Ya sing dipikir ibadah piye sithik aku budal ngaji, piye sithik apa? Piye sithik aku iso ibadah nggih. Misale piye sithik aku salat bengi nggih. Kadang nek rino iku terlalu ngoyo mergawe salat bengi juga berat kan ngoten. Padahal ciri khas orang soleh itu salat bengi. Tangi bengi, ciri khas wong soleh niku nggih. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Syafi'i itu ketika Ramadan itu ketika Ramadan itu sampai khatam 60 kali satu bulan. Berarti satu hari khatam 2 kali. Karena sangat fokus, tapi itu hanya untuk bulan Ramadan saja. Karena khatam setiap hari itu tidak boleh ketika mengganggu urusan keluarga, itu tidak boleh. Tapi jika sekali tempo kita fokus itu boleh. Itu sebagaimana Imam Syafi'i dan banyak sahabat-sahabat Nabi juga ada yang sehari khatam. Cuma ketika digawe rutinan sehingga mengganggu keluarga, maka tidak boleh karena ada kewajiban terhadap anak, ada kewajiban terhadap istri. Tapi ketika sekali tempo, sebagaimana Imam Syafi'i sampai 1 bulan ini 2 kali khatam. Ini paling tidak itu, di hadis-hadis itu diterangkan paling tidak itu 1 bulan khatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Itu standar, Pak. Nek iku enteng, nek wis enteng sampean buat 10 hari khatam misalnya. Terus 7 hari khatam, terus 3 hari khatam. Standar umum nggih, meskipun kita mengusik keluarga itu 3 hari khatam. Nek 1 hari khatam sekali tempo boleh, tapi nek terus-menerus sehingga melalaikan keluarga haram.
Kecuali orang-orang sing ganti keluarga hidup sendiri sudah, nah itu tidak ada masalah. Nek neng kene sing 1 hari 1 juz wonten mboten? Non? Alhamdulillah nek wonten 1 hari 1 juz. Berarti nek 1 hari 1 juz nggih. Niku berarti 1 bulan khatam nggih. Nenek kula niku pingine niku untuk hari ini niku nggih ngekek semangat sampean yen sampean ben ikut bersemangat bukan hanya 1 hari 1 juz utawa bukan hanya 10 hari khatam. Kula nembe berusaha tapi dereng ketekan nggih. Niku berusaha 3 hari khatam. Kita usahakan itu nggih. Sehingga kita nanti ketika meninggal dunia itu sudah banyak nggih. Sudah banyak apa iku sangu nggih, wis akeh sangu nggih. Kita usahakan, kita berlomba-lomba. Artinya apa nek sampean saiki urung iso 1 hari 1 juz nggih. Uga 1 juz lah yang penting rutin sehingga nanti ketika Al-Qur'an dibaca lancar itu sampean ringan. Apa 1 juz iku ringan. Ketika sudah lancar lagi nanti mau 2 juz juga ringan itu kalau bisa meningkat setiap hari. Mulane ora ana genane ana kanca kula niku rumah tanggane kacung nggih. Ternyata jarene ning omah moro-moro bojone kudu muring-muring wae ternyata katane. Ya padahal kae dhisik wis tak kei resep nggih. Tak kei resep apa? Maca surat Al-Baqarah lah ngoten nggih. Nek omah iku krasa sumpek, maca surat Al-Baqarah mergo innasyaitona yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah nggih. Nek omah krasa sumpek iki wacana surat Al-Baqarah nggih. Nek diwacana surat Al-Baqarah iku kok ilang sumpeke. Nek kula ngekei saran biasane ning gone kanca-kanca iku tak kei saran maca surat Al-Baqarah iku 1 kali duduk kalau bisa nggih. Selama 3 hari berturut-turut niku. Karena itu untuk menjaga apakah bacaannya bener napa tidak nggih. Itu insyaallah bersih nggih. Kemarin ana sing sambat rumah tanggane wis kacau nggih, bojone pengen muring-muring terus padahal nggak ada masalah sebenarnya. Nah, terus takok aku, apa omahku kena sihir ya? Pikirane ngono. Ki tau ngaji apa enggak ngono. Nek omah kudu nggo ngaji, setan mesti ngirim minimal 1 bulan sekali lah surat Al-Baqarah. Mulane minimalnya kenapa? Karena minimal kita khatam itu harus 1 bulan sekali minimalnya. Sehingga Al-Baqarah itu sekali nek sampean gak iso ngatamno minimal 1 bulan sekali rumah itu wis tau dipakai baca surat Al-Baqarah nggih. Full dari 1 hanya 2 juz lebih. 2 juz lebih. Itu kalau jenengan niku empun biasa niku hadis Rasulullah innasyaitona yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Iku tak praktekno gak nang omah tok. Wong kesurupan tak baca surat Al-Baqarah mari. Kan ngoten. Iku termasuk dahsyat niku. Makanya iku baca kalau bisa sekali duduk nggih, atau sehari itu atau semalam itu selesai. Itu pasti rumah tangga itu kadang-kadang kan moro-moro bojo sumpek karepe dhewe ora apa-apa. Nah iku ana indikasi iku. Bisa jadi pas waktu surup lama enggak mau tutup, setan mlebu, mengganggu dia enggak mau keluar. Nek bawa wacana surat Al-Baqarah dia keluar. Atau bisa jadi penyakit ain, ya, orang hasad, orang dengki itu mendatangkan setan juga. Ya. Moro-moro ain itu bukan hanya orang itu rumah tangga bertengkar saja, bukan. Kadang-kadang rumah bisa rusak karena kena ain itu. Mobil kadang bisa rusak karena kena ain. Bacakan saja surat Al-Baqarah atau surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kalau itu masih terasa gak enak di rumah, baru Al-Baqarah. Nek kula gak usah ngenteni Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq tok. Al-Ikhlas tok mboten, ayat kursi mboten, langsung An-Nas, Al-Falaq nggih, Al-Baqarah juga. Kula nate niku sampai tiap hari itu Al-Baqarah selesai iku nate nggih. Ketika kula nate napa niku meruqyah orang yang disihir. Nah, ternyata setiap hari omah gak enak. Jadi ketika angger kula bar gak enak tengerane piye, sing paling ketara iku ndek anak cilik. Nek sampe ndek anak cilik, iku anake nangisan, gitu ya. Iku paling ketara. Kula pas waktu itu sampai 1 bulan anak kula iku setiap kula dereng baca surat Al-Baqarah iku nangis. Sebabnya pernah pas ketika ngeruqyah orang kena sihir itu. Tak ruqyah ternyata dia apa itu tukang sihirnya itu mengirim lagi datang ke rumah seperti itu. Akhirnya setelah maghrib kalau baca surat Al-Baqarah sampai isya. Setelah selesai, wes gak apa-apa anak turut anak.
Setiap hari tak baca sampai Isya. Mesti anak gak nangis lah tak baca sampai 1 bulan tak baca itu. Sampean mudah nanti membaca surah Al-Baqarah ketika sampean lanyahno dhisik. Saiki sampean lanyahno, nek gak sampean lanyahno, sampean kok nek anake sumpek merokok go ning ngene mbae. Akhire pasrahe ning ngene mbae, tawakale ning ngene mbae, gak ning ngene Allah Subhanahu wa taala. Nek ning ngene ayat Al-Qur'an itu pasrahe ning ngene Allah Subhanahu wa taala iku tauhid nggih. Dan ini perlu disebarkan ke semua orang sehingga orang itu bersandare hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wong iso asline kan ngoten nggih. Karek niate dhewe-dhewe tenanan apa mboten dipraktekno napa mboten ilmu niku. Nek jenengan praktekno insyaallah nanti jadi kebaikan nggih. Sing jadi masalah taklim terus gak tau dipraktekno. Ya wis krungu wis kayak dhisik krungu surat Al-Baqarah tapi ndi tau dipraktekno mboten. Mungkin hanya berapa persen yang sing praktek. Mergo Al-Baqarah sakmono dawane. Kan ngoten. Nggih. Iku nek jenengan sampun lanyah mboten dawa niku sediluk. Nonton ya, nempon lanya sediluk. Bayangkan baca cepat itu sediluk tok nek hanya 2 juz lebih. Itu hanya sebentar nih. Seandainya 1 juz itu setengah jam, itu standar sudah. 1 juz nek bagi yang baca lancar 1 juz misalnya setengah jam, 1 jam selesai atau 1 jam seperempat selesai. Kan sediluk. Daripada teko ning gone Mbah Yai, teko ning gone Pak Ustaz, njaluk umben-umben, iku termasuk ada unsur tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencederai tauhid meskipun tidak haram ya. Artinya njaluk ngruqyah ustaz misalnya kan gak haram. Tapi mencederai tauhid. Mulane ning gone termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, di antarane sing gak iso masuk surga tanpa hisab tanpa adab iku njaluk nyuwuk wong. Mergo apa? Sing masuk surga tanpa hisab tanpa adab iku wong sing apa? Tauhide bener-bener bersih. Bener-bener atine gak mantel gak gumantung ning gone wong liya. Ya gak njuk suwuk tok asline gumantung liyane bereng koyo kene tandho misale ndek dhuwit sing dipikir sapa ya sing kena tak utange iku termasuk bergantung ning gone wong liya. Iya, iku langsung bergantung ning gone kancane sing sugih termasuk asline gak suwuk tok asline. Nggih. Mulane nek sampean gak ndek dhuwit tak kei cara langsung merek ning gone Allah, ndonga ning gone Allah njaluk solusi. Nah, bakal ngono Allah aja mikir golek utangan dhisik. Nek sampean golek utangan dhisik akhirnya ya oleh utangan, akhirnya hidupe penuh dengan hutangan. Iku gara-gara mindset cara berpikirnya yang salah. Wong kebulet utang kawitane ya perkara ngemprehno utang. Apa-apa sithik mikir utang sapa kan ngoten. Akhirnya utange ning ndi-ndi, akhirnya nek wis utange akeh ning kanca-kancane majelis akeh utange rawani budal bermajelis kan ngoten. Nggih wonten kasus ngoten niku. Wonten kasus ngoten niku, nggih. Wonten akhire gak budal kenapa ternyata ndutang iki. Ngono malah ra budal kan ngono. Gara-gara hutang akhirnya menghalangi bermajelis taklim putuk kancane gak enak kok iso mbayar kan ngoten. Makane nggih. Lane apa iku perkataane Muadz bin Jabal nggih, iki untuk penyemangat nggih hari ini di antarane karena apa? Ketoke wis padha gak semangat nek gak dielingno kan ngoten ngaji terus. Saiki gak dielingno tentang thalabul ilmi gak semangat nggih. Dadi Muadz non? Kan kula ngelingno. Alasan aku delok YouTube kok. Nonton di YouTube itu atau di rekaman itu memang menambah wawasan, menambah ilmu. Tapi tidak sebagaimana di Majlis Taklim apa nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat. Rahmat itu kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala. Nek turun kasih sayang itu nggih sampean misalnya ngantuk-ngantuk lah iku misale ning kene gak ngrungokno lah kadang gak paham lah iku sak majelis mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nggih. Mulane kadang-kadang dengan bermajlis taklim itu nanti masalahnya sampean omah iso selesai karena disayang oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Golek rahmate Allah iku memang berat nggih. Dibandingkan sampean misalnya ngene iki isuk ning sawah, isuk ning Tegal. Enakan ngene iki asline. Sampean asline rezekine sing gek mang gak ngarah ilang. Gak ngarah ilang. Dan justru bahkan ning gone Riyadhus Shalihin niku orang-orang kafir itu dikasih rezeki Allah karena perbuatan baiknya. Ning gone Riyadhus Shalihin niku. Dan orang-orang Islam nggih dikasih rezeki Allah juga karena amal solehnya. Nggih. Cuma bedane nek wong Islam dikei rezeki ning donya ya dikei rezeki ning akhirat berupa surga. Bedanya hanya itu. Mulane wong-wong kafir iku sing mereka itu sampai iku kula nate ngertos wawancarane iku mereka itu selalu bersemangat berbuat amal baik. Bukan amal soleh iki sesuai Al-Qur'an dan Sunnah iki. Amal baik.
Bahkan mereka mengatakan sedekah itu kalau nggak ikhlas gimana? Ikhlas nggak ikhlas sedekah itu baik. Mereka berkata seperti itu. Karena apa? Karena dengan bersedekah dia menabung katanya. Sehingga ketika dia banyak tabungan, dia ingin sesuatu pasti dikasih oleh Tuhan seperti itu. Loh kita kan enggak. Padahal kita itu cara Allah dibayar ning dunya ya dibayar ning akhirat. Tapi saya semangat wong kafir, wong ateis misalnya ya, wong gak iman niku, mereka hanya percaya apa iku? Apa wong ngicir ya manen apa jenenge iku? Heeh. Dadi nandur apik ngunduh apik, nandur elek ngunduh elek nggih. Iku hukum sunatullah nggih. Wong kafir lah kena hukum sunatullah, mengko ning gone hadis Riyadhus Shalihin itu ada. Orang kafir dikasih rezeki Allah dengan perbuatan amal baiknya di dunia. Dikei rezeki karo Allah sesuai amal baik. Mulane wong kafir nek sedekah akeh dhek ya dadi wong sugih iku. Wong sing sedekah tsunami sak perang-perang wong sugih wong kafir iku. Ndak umpama wong Islam gelem ngono insyaallah ya sugih ning donya sugih ning akhirat kaya Abdurrahman bin Auf kan ngoten. Kan toh seandainya gak sugih mungkin diambil nanti di akhirat semua sebagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memang nggak mau menerima. Uwais Al-Qarni dulu dikasih harta oleh khalifah nggak mau, dikasih jabatan nggak mau kan nonton Uwais Al-Qarni. Padahal dia orang soleh, termasuk kasih Allah, termasuk akbarut tabiin, termasuk tokoh tabiin. Masuk wali kutub. Doanya terkabul, tapi ketika menghadap khalifah dikasih jabatan nggak mau, dikasih harta nggak mau. Jadi dia memang menolak, memang menolak. Jadi seandainya nggak menolak, mungkin seperti Abdurrahman bin Auf dikasih oleh Allah. Beliau Abdurrahman bin Auf sedekah seluruh kota Madinah kena sedekah kabeh. Seluruh kota Madinah pengusahanya dikasih pinjaman tanpa riba kabeh. Bayangkan. Setiap kali beliau ontane diisani penuh disuruh jalan, siapapun yang butuh hajat silahkan mengambil. Itu Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata tidak habis kekayaannya sampai beliau meninggal, emasnya itu dikapai nganti sing ngapai emas membagi-baginya itu sampai tangannya melepuh. Karena apa? Mau bertakwa. Bertakwa. Cara dihitung gak iso manajemennya piye, gitu. Enggak, beliau hanya fokus bertakwa. Fokus bertakwa nanti ditata Allah kabeh. Dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang jujur itu Allah sing nyetel. Dadi wong nek wis bertakwa, percaya ambek kiwa tengen, gak husnudzon, gak suudzon, iku sing datang orang-orang baik semua. Tapi ketika kita suudzon, jangan-jangan dia khianat. Ya sing datang orang-orang yang khianat karena kita suudzon. Abdurrahman bin Auf tidak percaya kepada semuanya. Sehingga apa sing disilai dipercaya kabeh, yakin kabeh wong apik. Ternyata semuanya enggak ada yang khianat kepada Abdurrahman bin Auf. Itu termasuk apa pikiran kita itu harus husnudzon nggih kepada orang lain. Nek sampean suudzon temu ayo wong elek-elek terus. Nyoro niku nggih to. Nggih. Dadi kuncine napa bertakwa nggih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dikei apa iku rezeki yang tidak disangka dalam arti apa gak iso dipikir. Kaya Abdurrahman bin Auf manajemennya piye piye nek belajar manajemen ning endi kan ngoten. Ya ndak yang mengalir apa adanya itu. Bahkan beliau ketika masuk masjid sandal ditetek dengan bersamaan saya melepas sandal ini, saya lepas seluruh dunia. Saya lepas. Jadi pas sholat gak mikir bisnisnya belas. Itu Abdurrahman bin Auf mikir akhirat ketika masuk masjid. Bersamaan melepas sandal, beliau melepas seluruh kegiatannya tentang dunia. Nek sampean paling mlebu masjid saya eling icir mang rombar kan ngoten. Padahal icir iku lagean. Iya, lagi icir iku padahal kan ngoten. Nggih to? Mulane kita sekarang ya, kita awali dengan bermajelis taklim. Majelis taklim itu lebih mulia nggih. Paling mulia untuk saat ini karena apa? Majelis taklim itu standar dengan jihad. Dhuwur wadir waktu sanamihil jihad kok. Punuke Islam apa jihad. Berarti thalabul ilmi termasuk punuke Islam nggih. Mulane ning gone sapa Mang Muad bin Jabal mengatakan ta'allamal ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah nggih. Belajar ilmu karena mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Wa talabu ibadah, mencari ilmu itu ibadah. Kita ngumpul ngene iki ibadah. Jadi setiap detik dihitung ibadah nggih. Wa mudzakaratuhu tasbih nggih. Saling mengingatkan tentang ilmu termasuk tasbih. Padahal tasbih itu juga sedekah. Setiap kebaikan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalane piye? Enggak rakaprah to piye? Asline. Cuma nek gelem dipikir, nek gak disemangati ngene mau rasa-rasa budal kan. Nggih.
wis lihat YouTube tuh. Ya, beda itu beda. Nanti hasilnya itu beda. Rahmat turun dan tidak itu beda hasilnya. Bukan hanya ndelok YouTube, kita harus baca buku juga di rumah itu. Baca buku, nonton YouTube. Sekarang kok enak untuk menambah wawasan, tapi untuk mendapatkan rahmatnya tadi itu majelis taklim itu tidak bisa ditinggalkan. Ulama-ulama dulu semuanya baca kitab, baca buku. Sebagaimana dulu Imam Syafi'i sebelum guru nenggone Imam Malik, beliau Al-Muwatta sudah dibaca, sudah khatam, sudah hafal, baru datang kepada Imam Malik untuk nyimakno kitab niku. Yakni tetap datang di majelis taklim untuk barokah ilmu tersebut. Iya, Imam Syafi'i karena orang yang sudah pinter, nah, sehingga dia mulane ulama-ulama dulu itu datang kepada gurune, maca kitab, gurune sing nyemak. Gitu. Itu nggih. Nggih. Terus wa ta'limahu man la ya'lamuhu sedekah nggih, mengajarkan ilmu kepada orang lain nggih, itu adalah sedekah. Dihitung sedekah. Mulane sedekah itu kan dilipat gandakan, berkembang biak nggih. Sedekah harta, orang yang sering sedekah harta pasti dia itu akan dikembalikan oleh Allah semakin kaya. Nggih, mulane termasuk para ustadz itu cerita iku ning gone ternyata orang-orang iku sing paling lomo ning gone majelis iku rata-rata iku ternyata mereka itu yang paling kaya. Muga sedekah iku berkembang biak, tatfaul bala. Sampean bisnis kok gak ngarah jatuh, sampean bisnis gak ditipu uang. Nggih, sampean jualan laku, sampean jualan napa iku dapat hasil itu berkah sedekah. Muga sedekah tatfaul bala. Gak payu iku termasuk bala, ditipu uang termasuk bala. Kan ngoten. Mulane sedekah tatfaul bala. Mulane nganti ana petani sing terkenal wali zaman biyen sedekahe pira? Sepertiga. Wah, saudara sepertiga dhek istimewa nganti ana mendunge udane kira-kira diincerno ning gone dhek dhewe liyane gak udanan kan ngoten banyune. Iku gara-gara apa sedekah? Sepertiga. Tatfaul bala, wong-wong gak oleh banyu, dhek oleh banyu ke langit. Itu ada nganti kasus seperti itu nggih. Karena itu berkah ketakwaan nggih. Sedekah tatfaul bala nggih. Mulane sedekah ilmu juga seperti itu. Ilmu diajarkan itu semakin bertambah. Jadi kula asline matur nuwun jenengan kongkon ngulangi matur nuwun asline. Nek cara Imam Malik nggih biyen malah Imam Malik sing nyangoni muridé malahan. Mergo apa? Mergo termasuk sedekah itu. Termasuk sedekah itu. Mergo apa mengajarkan ilmu termasuk sedekah, ana sing gelem disedekahi kan ngoten. Gitu. Asline malah ngoten gitu. Terus kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Mulane aku duwe kanca hafal Al-Qur'an dari gurune, kowe hafal surat sak surat Al-Qur'an luwih apik timbang karo mobil Panther jare. Timbang karo mobil Avanza. Iku hafal sak surat luwih apik kuwi jare. Luwih apik hafal sak surat Al-Qur'an timbang karo kowe ning kaya nyemangati muridé nganti ngoten. Mergo apa? Sepiro misalnya mobil Avanza nggih, hafal Al-Qur'an sak surat itu dia pasti mengulang berapa kali. Satu huruf, satu kebaikan. Itu berapa kali dia mengulang. Belum mempertahankan hafalan tersebut. Itu lebih baik dari dunia seisinya. Wong 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya apa? Avanza. Yo luweh. Ora Avanza tok. Dunia seisinya, gitu loh. Dunia seisinya. Mulane dikoki semangat murid-murid sing ngapal Al-Qur'an iku. Oke, hafal sak surat iku luwih apik timbang karo kowe ndek mobil Panther. Ngantek ngoten. Nggih. Mulane nek kono al ilmu khairun minal mal terus Sayyidina Ali iki. Lebih baik daripada harta nggih. Sampai Ibnu Umar mengatakan majlis fikih khairun min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu, majelis fikih nggih, memahami fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Sampean bermajelis taklim luwih apik timbang karo ibadah 20 tahun. Itu menurut Ibnu Umar. Ibnu Umar ulama dari kalangan sahabat nih. Perkataannya nggak mungkin tanpa dasar, itu nggak mungkin sahabat Nabi perkataannya diterima. Mereka pasti mempunyai dasar. Gitu. Perkataannya diterima. Gitu. Terus kemudian lagi ya, Imam Syafi'i nggih, kula nukilno banyak perkataan ulama agar kita semangat nih maksudnya nggih. Meneh kita iku wis tuwa-tuwa nggih. Termasuk kula niku mumpun kula anggap wis tuwa, muga 40 ke atas ulama dahulu iku tadi fokus ibadah,
yang masih butuh kerja tetap kerja tapi tetap fokus ibadah gitu. Nanti sampean fokus ibadah bisa jadi lho. Sampean misalnya wis duwe anak-anak sampean fokus ibadah, bisa jadi dengan sampean fokus ibadah anak sampean digawe lancar mergawe. Sampean kan karek ibadah tok. Kan ngoten niku rahasia ilahi, rahasiane Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu gitu. Ketika kita fokus kita menjadi orang bertakwa ternyata min haitsul la yahtasibu apa anake mergawe digawe lancar kabeh. Nggih. Digawe sugih kabeh. Digawe bakti mbek wong tuwa kabeh. Sampeyan gak karek ibadah tok. Mulane saiki ana Allah genane tak kandhani. Sampeyan niku ibadah sing tenanan, saiki anak-anak sampeyan wis gedhe ya to. Ibadah sing tenanan, fokus wae ning ibadah. Rezeki gak usah pikir wong anak-anak sampeyan wis mergawe kabeh. Jane opo wong anakku malah njaluki malah ngrepoti kok. Malah njaluk aku terus kok. Lah iku masalahe. Masalah apa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah nek cara kula. Nek cara kula seandainya dia iya malah ngrepoti apa-apa njaluk wong tuane malah ternyata. Malah wis kait bayak direpoti sampai tuwek dekne wis rumah tangga sing ngrepoti wong tuane. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai anak yang soleh. Nggih. Nek sampean bertakwa insyaallah anake sampean soleh, sampean fokus ning gone ibadah insyaallah anake sampean dikai rezeki lancar, otomatis anak soleh iku gak ngarah tidak peduli dengan orang tua tidak ada. Oh wong tuaku wis gak mergawe, pergane nang masjid, pergane salat, mesti dia dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku malah atine sing malik Allah Subhanahu wa taala masalahe. Sampeyan aja mikir engko aku nek gambar gawe piye wong anakku mergane ya ora. Aja dipikir ngono, sing penting fokus ibadah dhisik, engko ditata dhewe karo Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tapi fokus ibadah ikhlas tenanan lillahi taala, pengen madhep ning Allah Subhanahu wa taala, ngilingi umur iku wis tuwa kan ngoten. Nggih. Insyaallah ditata wis to. Engko anake sampean moro-moro digawe lancar Allah kayak gak ngerti. Mengko iku rahasiane Allah Subhanahu wa taala, rahasiane yakni memberi rezeki ning gone sing bertakwa min haitsu la yahtasib. Sampeyan gak ngira iso mikir kondisangkane, aja dipikir anakku mergane kur ngono wae. Aja pikir ngono. Mengko min haitsu la yahtasib iku rahasiane Allah Subhanahu wa taala, bisa ngoten lho. Kita usahakan semaksimal mungkin nggih. Jadi kula piyambak pun mulai fokus nggih. Jadi insyaallah kula dalam rangka ngomongi sampean harus kula juga mempraktekkan nggih untuk fokus nggih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi tak kei semangat nggih ben kita nanti menghadap Allah bareng-bareng dan masuk surga bersama-sama nggih. Amin. Terus kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilati. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sampeyan sholat jungkal iki sing utama thalabul ilmi. Iki orang pakar-pakar lho iki. Pakar-pakar. Oh nek YouTube iku kok sampean kan setiap pekan sekali kan wis berthalabul ilmi. Masalah YouTube iku nanti kan sampingan, penguat dan penambah wawasan nggih, penambah ilmu lewat YouTube. Bisa sama juga dengan baca sampean sama itu. Sampean di Al-Qur'an terjemah ngene iki mbok sing maca ngantek tutung mbok wis ana burung kok. Mbok karek maca iki sing ngarang iku masyaallah. Sing nulis iku suwene ra kaprah iku. Tim. Ora mukul wong sitok nggih. Dadi heeh. Tim nggih. Sing karek maca gak gelem maca. Bahkan sing naskah iku maca, nggih. Sing naskah iku maca dhek. Gak maca gak bisa dia mentaskah. Itu maca. Tapi sing bagian sing dindumi gratis karek maca, gak ana sing maca kan. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan laisa badal faraidi afdhalu min thalabil ilmi. Tidak ada setelah yang fardu yang paling utama dari thalabul ilmi. Utama sekali thalabul ilmi. Mulane kita iku nek iso iku sampai mati iku kita berthalabul ilmi meskipun satu pekan sekali nggih. Nek tiap hari ya kok cah sekolah ora mampu kita kan ngoten. Tiap harine ya kumang ndelok YouTube. Terus kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda nggih. Qala Rasulullah SAW idza marartum biryadil jannah, ketika kalian melewati taman surga gitu. Farta'u, maka berhentilah di situ, makan dan minum di situ, istirahat di situ. Di taman surga. Qala wa maryadul jannah ya Rasulullah. Sahabat takok, "Wahai Rasulullah, taman surga iku apa?" Terus Rasulullah qala Rasulullah SAW khilaqu dzikri, yakni halaqah dzikir. Terus akhirnya halaqah dzikir itu terus wong do gawe halaqah dzikir jamaah. Iku dipahami dhewe, bukan dzikir jamaah. Kita memahaminya itu dengan pemahaman ulama nggih.
Nek pemahaman dhewe yo kan halaqah dzikir ning nggone Al-Qur'an fasalu ahla dzikri takono ahli dzikir. Berarti wong sing dzikir berjamaah sing gede-gede ku sing ditakoki. Mboten. Maksudnya mboten niku. Karena apa? Ning kene diartikan oleh para ulama yakni fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun nggih. Iku adalah ahli ilmu, ahli orang yang membahas majelis ilmu. Perkataan siapa itu? Nggih. Itu diantaranya perkataan Atok nggih. Yakni seorang tabi'in, muridnya sahabat nggih. Sing dimaksud majelis dzikir itu adalah majelis ilmu. Beliau mengatakan majalisul dzikri, majelis dzikir hiya majalisul halal, adalah majelis yang membahas tentang halal, war haram, majelis yang membahas tentang haram. Kaifa tashtari wa tabi, bagaimana jual beli dan bagaimana membeli dan menjual. Iku termasuk majelis dzikir. Oh. Nggih, bahas ilmu. Bahas ilmu majelis dzikir. Wa tusolli wa tasum, nggih. Majelis membahas tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, wa tangkih wa tutalliqu, bagaimana kita nikah, bagaimana kita cerai. Cerai itu ana aturane, ana kan cerai kita tidak boleh cerai, mencerai istri kita yang sedang haid, itu tidak boleh. Kan seperti itu ada aturane, itu dipelajari di majelis dzikir. Terusan watahuju, bagaimana kita haji, waswadalika dan semacamnya itu yakni ilmu-ilmu fikih. Jadi membahas ilmu itulah majelis dzikir. Ojo disalahpahami. Mergo apa nek majelis dzikir sing dzikir berjamaah atau dzikir sing dihitungan sampai ribuan itu nanti dia mendapatkan ilham. Mendapatkan suara hati. Suara hati itu padahal ada dua. Suara hati itu ono bisikan malaikat, ono bisikan setan. Bagaimana jika dia tidak bermajelis ilmu kok ngerti apakah ini bisikan malaikat atau bisikan setan? Dia ngarani, dia ngaku malaikat atau dia ngaku wali sopo misalnya, dia ngaku apa? Angkleng Dharma misalnya kan ngoten. Ora mbok takoki KTP ini ra ngarah di KTP, piye carane ra ndek identitas. Jadi kita bisa ditipu siapapun suara hati tersebut. Jadi wong sing biasa dzikir, karena dzikir itu memang kalau benar-benar dzikir beneran itu nanti memang membuka apa itu kepekaan di dalam hati. Jadi nek cara bahasa kerennya bisa dikatakan apa itu suara hati itu bisa dikatakan apa ya? Semacam insting atau apa itulah sing keluar dari dalam hati moro-moro ada sesuatu yang naluri itu keluar dengan sendirinya dan itu sebenarnya mendapatkan bisikan. Dan bisikan ini semakin kita berzikir ingat kepada Allah semakin kuat itu loh, semakin kuat nggih. Mulane ning nggone Riyadhus Shalihin diterangkan juga orang yang berzikir tidak lupa kepada Allah sepanjang hari terus-menerus, maka dia bisa berjabat tangan dengan malaikat. Apalagi mendengarkan suara malaikat, dia bisa. Maka artinya bisa dia mendengar di dalam hati memang merasakan sehingga iki aku oleh bisikan ngene-ngene. Lah itu cara membedakan hati nurani yang berbicara ini cara membedakan apakah itu bisikan malaikat atau bisikan setan itu harus bermajelis ilmu. Artinya apa? Suara hatiku itu bisikan malaikat atau bisikan nek kono sing keluar itu mengajak kepada meninggalkan syariat, menyelisih syariat, itulah dari setan. Nek ngajak baik itulah dari malaikat. Hanya itu saja. Sebagaimana juga mimpi itu mesti mimpi ketemu orang tua kita nggih. Mimpi ketemu para sahabat Nabi kok ternyata ngajak berbuat maksiat, dijak kongkon ngetil jimat ning ndi ngono misale, iku wis nandakno nek iku setan bukan sahabat Nabi, bukan orang-orang soleh. Karena mimpi dengan orang soleh itu bisa jadi benar nggih. Karena mimpi itu dibenarkan nggih. Mimpi itu. Jadi mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Mimpi baik itu yakni mimpi sesuatu yang sesuai syariat nggih. Misalnya mimpi sholat di masjid, mimpi lunga haji, mimpi bermajelis taklim, itu termasuk mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan benar. Mimpi ketemu orang tua, dinasihati, disuruh apa jangan meninggalkan sholat misalkan, itu mimpi baik karena sesuai syariat. Dan kemungkinan ini benar-benar itu orang tua kita. Tapi ketika mimpi buruk tandanya apa? Diajak kepada perbuatan maksiat. Dan itu dari setan. Jadi sebagaimana ilham tadi, suara naluri tadi, itu nek elek berarti dari setan, nek apik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dari malaikat. Tapi ketika kita gak ngaji fikih, gak ngaji syariat,
gak bermajelis taklim ya roe kondi. Mengko dzikir itu akhirnya tersesat, akhirnya suwe-suwe ono sing ngaku nabi. Kan ngoten niku. Iku berarti tersesat. Padahal wa khotaman nabi, ya nabi ku Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Akhirnya kan ono sing ngaku nabi kan. Ono sing ngaku wali dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, iku bahayane ketika salah memahami yakni apa itu majelis dzikir itu bukan kok dzikir bareng-bareng itu, yakni majelis dzikir itu kata tabiin yakni majelis yang menjelaskan tentang halal, tentang haram, ya. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa. Ya. Karena apa kita itu bahayane iku mau ketika kita urung tenanan, ya, urung mendekatkan diri kepada tenanan, isek bersantai-santai, ternyata ajal menjemput kita. Karena wali kulli ummatin ajal fa idza jajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi nek wis teko ajale gak iso diundur, gak iso diajak no meskipun sesaat. Sampai mereka nanti apa iku ada yang apa iku menyesal nggih. Bahkan mereka menyesal akan bersedekah. Jadi di dalam surat Al-Munafikun itu nek baca Al-Qur'an monggo surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10 halaman 555. Jadi ayat 10 ya. Halaman 555 mulai dari ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya, melalaikan kalian yakni apa harta kalian, anak-anak kalian ya, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gara-gara anake, wah sesuk wayahe mbayar aku nek gak mergawe ra oleh-oleh iki delok kas 3 dina kan bayar, akhirnya gak budal. Bermajelis taklim misalnya itu termasuk di antara apa iku gangguan ya. Mulane ning kene la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ning ayat liyane iku bahkan para sahabat iku bermusuhan dengan istrinya, dengan anaknya gara-gara apa dulu? Gak melok hijrah. Nggih. Gak melok hijrah. Akhirnya apa? Sahabat Nabi yang ada di Mekah sing gak melok hijrah, ketika sahabat-sahabat sing melok hijrah wis duwe ilmu akeh dadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, dadi apa wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, sing sahabat sing kerine Mekah emang gak budal gara-gara diganduli bojone, ganduli anake nggih. Gara-gara khawatir tentang anak-anak bojone akhirnya menyesal, akhirnya ditukari bojone. Gara-gara kowe lho aku saiki kalah karo sahabat-sahabatku sing melok Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu timbul penyesalan. Mulane aja nganti gara-gara anak, gara-gara istri misalnya kita menyesal besok nggih. Aku gara-gara anakku perkara golek nafkah, golek nggo sangune pondok misalnya sampai gak taklim misalnya. Sampai gak ibadah. Itu jangan sampai menyesal nggih. Karena sudah dicontohkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW nggih. Terus ayat 10 wa anfiqu mimma razaqnakum. Iki termasuk aslinya ditujukan kepada orang-orang yang banyak harta namun tidak bersedekah aslinya. Jadi yang kene mulane wa anfiqu dan infakkanlah mimma razaqnakum dari apa yang kami rizkikan pada kalian min qabli ayati adakumul mautu sebelum datang kepada kalian mati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi wahai Tuhanku, seandainya sekiranya engkau akhirkan ajalku sebentar saja, ditunda saitik wae ngene. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi kita saiki iki sing sugih nek sampean gak sedekah, gak dadi wong dermawan, iku sampean menyesal. Ketika meninggal pasti menyesal, pasti ini termasuk di antaranya yakni apa fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nek aku dikei tunda saitik aku akan bersedekah. Yakni ulama di antaranya mengatakan, ya pernah tak sampaikan juga, yakni ketika orang itu meninggal ya, dia kenapa yang nek diundur saitik wae akan bersedekah karena sedekah itu bisa diwasiatkan, mudah.
Nggih, misale diundur ukur sak menit 2 menit terus dhewe wasiat nggone anake kongkon sedekah iki bagi mereka yang punya harta. Nek gak punya harta gak mungkin mau bersedekah ora ndek harta. Kan ngoten nggih. Iki sebenarnya untuk orang-orang yang mempunyai harta nggih. Maka dia akan bersedekah nggih. Jangan sampai kita menyesal seperti yang ada di Al-Qur'an ini. Dan juga orang yang tidak beramal soleh nanti akan menyesal. Itu ada di surat As-Sajdah. Dicatat mawon, jadi ada 3 kategori orang menyesal ini nanti. Yang tadi orang kaya sehingga bersedekah dia menyesal. Terus kemudian orang soleh ini, orang yang tidak beramal soleh. As-Sajdah surat ke-32 ayat 12 halaman 416. Jadi walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Rabbana absorna wa sami'na, wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar. Wis nyoto muga wis mati. Wis jelas. Farji'na, maka kembalikanlah kami na'mal solihan. Kami akan mengerjakan amal soleh. Ini orang yang hidup mempunyai kesempatan amal soleh tapi tidak beramal soleh. Di antara amal soleh ya bermajelis taklim juga. Banyak sekali amal soleh tertinggi untuk saat ini di Indonesia bermajelis taklim. Maka gandengannya mbek jihad kan katanya. Ini bermajelis taklim. Jadi dia akan mengamalkan amal soleh. Inna muqinun, sungguh kami orang-orang yang yakin. Mergo wis mati lagi yakin. Yakin tenan wis roh. Jadi njaluk nunda sedelok nggih, njaluk nunda seandainya dikembalikan farji nah nggih, seandainya kami maka kami kembalikanlah kami katanya. Farji nah maka kembalikan kami nakmal solihan, kami akan mengerjakan amal soleh. Iki bagi orang yang tidak beramal mungkin mumpung kita masih hidup nggih. Sing rambutnya putih iku malah nek cara kula nggih. Malah Pak Mariono sak jenggot-jenggote putih. Banyaklah beramal soleh. Nek ndek harta dengan hartanya nggih. Nek ndek pikiran dengan pikirannya, dengan tenaganya nggih, dengan badannya nggih. Nek bengi jangan lupa salat malam misalkan niku di antarane nggih. Gitu. Ada nggih di surat As-Sajdah yakni penyesalan bagi orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yakni orang kafir dan juga orang-orang yang orang Islam tapi tidak mencontoh Allah, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak mencontoh Rasulullah SAW juga nanti akan menyesal. Nah ini kudu belajar ben iso mencontoh semaksimal mungkin kita mencontoh Rasulullah SAW. Yakni surat Ibrahim ayat 44 surat ke-14 halaman 261. Wa'adhirin nasa yauma ya'tihimul adabu fayaqulul ladhina dhalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada manusia pada hari yang datang kepada mereka azab. Wis datang azab baru fayaqulu. Maka itu termasuk diantaranya azab kubur juga. Ketika kita meninggalkan, ketika tidak diterima, dikembalikan ke kubur terus dibukakan taman neraka. Nah ini termasuk insya Allah ketika kita sering bermasjid taklim paling tidak sepekan sekali atau mungkin 1 bulan sekali atau 2 pekan sekali, insya Allah kita nanti dikubur mendapatkan taman surga insya Allah. Termasuk karena majelis taklim itu taman surga. Karena ketika kita dikubur itu adanya taman surga, belum surga nilai taman surga, dibukakan pintu-pintu surga sehingga hawa surga masuk ke dalam kubur. Rabbana akhirna ila ajalin qarib
Wahai Tuhan kami, tangguhkanlah kami sampai waktu yang dekat, saidik wae. Nujib dakwataka, maka kami akan memenuhi panggilanmu ya Allah, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul, dia berkehendak untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang-orang yang ahli bid'ah itu nanti akan menyesal, dia akan berkehendak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya penyesalannya mereka tidak mengikuti Rasul itu ketika sudah masuk neraka nanti. Ya ini nenggone surat Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhifain minal adzabi wa lanhum la'nan kabira. Jadi yauma tuqallabu wujuhum finnari, pada hari wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah ata'na rasula, mereka mengatakan ya laitana, seandainya kami dulu ata'na Allah wa ata'na rasul, seandainya dulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Saiki dipenging berbuat bid'ah, berbuat bid'ah nggih. Sampeyan ngono. Jatuh aku taat nggone Allah, taat nggone Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana, mereka mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, inna sesungguhnya kami dulu atau nasadatana, dulu kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubarana, dan ulama-ulama kami. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan jalan kami. Dekne taate uga ning Al-Qur'an, uga ning Rasul, taate apa jari pimpinane, apa jari ulamae. Pokoke jari ulama iki gak peduli ana hadise apa ora, gak peduli ana ayat Al-Qur'ane apa ora. Fa'adalluna sabila, ternyata sasar, ternyata sesat. Kemudian Rabbana atihim dhifain minal adab, wahai Tuhan kami, atihim, timpakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada ulama-ulama kami, dhifain minal adab, 2 kali lipat siksa. Wal anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat yang besar. Malah ndongakno tokoh-tokoh didongakno ning neraka isih didongakno tokoh-tokoh iki. Didongakno dikei adab 2 kali lipat. Padahal tanpa didongakno pun adab wis 2 kali lipat. Mergo adab dosanya dia sendiri dan adab dosa yang mengikuti dia wis berlipat-lipat adabe, meskipun gak didongakno iki karo pengikutnya didongakno diadab 2 kali lipatnya. Nah, semoga kita terhindar dari penyesalan-penyesalan seperti ini nggih. Semoga kita semangat nggih. Jadi tak ulangi kembali nggih, paling tidak nggih jamaah sini paling tidak nggih kula kula kasih saran nggih. Sehari itu minimal 1 juz diusahakan nggih. Yakni nek gong iso diwaca sampai lancar dulu. Ngono wis lancar nanti bisa. Usahakan 1 juz karena itu termasuk amal ibadah yang luar biasa yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampean nek iso sehari 1 juz, nggih, insya Allah rumah tangga sampean di rumah pun tenang, nggih. Sehari 1 juz, non? Ndak apa-apa, nggih. Tapi ketika dipelajari pas nganggur seartinya maka lebih baik, nggih. Enggak, itu dibaca saja nggih. Dibaca saja sudah cukup. Tapi nanti ketika wis lancar nek ana waktu-waktu nggih bisa dicari artinya. Yang penting-penting bisa ya ngoten nggih. Enggak harus artinya, itu cukup dibaca saja itu sudah menjadi perisai bagi kita nggih. Cukup dibaca saja sudah menjadi perisai bagi kita nggih. Maka ning kono apa inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u nggih. Tuqra'u dibacakan di rumah tersebut suratul Al-Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah nggih. Jadi dibaca saja sudah cukup. Karena nek saartine masuke ning kono tala nggih. Mulane tilawah iki asline dibaca saartine jadi tilawah nek qiraah dibaca saja gak saartine. Tapi nek tilawah dibaca saartine. Jadi nek ning hadise iku dibaca nggih. Dibaca saja sudah cukup nggih. Tapi seandainya tilawah sampean saartine malah lebih baik. Tapi ketika sampean biasa baca terjemahan ngeten iki, misale kula riyen niku pertama kali tesih aliyah dulu diulang guru iku maca terjemah perkata. Iki urung ana iki riyen. Isih urung ana terjemah perkata wis diulang guruku kula riyen. Ya ini nang ulang ngene. Dereng wonten riyen niku kula tesih aliyah tahun sekitar 90-an. Jadi terjemah model ini dereng wonten. Iku nek ngulang langsung alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam ar-Rahmani yang Maha Pengasih ar-Rahimi lagi Maha Penyayang Maliki yang mengasihi yaumi hari adini pembalasan. Seandainya sampai niki baca berulang-ulang terutama dari juz 1 2 3
sekitar 3 surat yang awal, insya Allah surat yang akhirku lafadznya hampir sama. Seandainya ini sampean wis baca berulang-ulang, sampean masuk artinya itu di dalam ini, sampean dengan membaca sendiri langsung terbayangkan artinya itu loh. Ya. Jadi meskipun kita baca 1 juz sehari rutin, sekali tempo kita baca seartine, yakni per kata. Ojo artine sing panjang nih sampai kapan-kapan gak ngarah iso roh artine. Muga langsung segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sing Tuhan iki ndi, sing semesta alam iki ndi, tapi nek bocah itu kan alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan alam semesta alam. Kan sampean langsung masuk itu kosakata itu. Nah, gitu nek pengen roh artine. Ngoten nggih. Jadi diusahakan nggih kula kepingine ngoten nggih, ben nanti kita itu maju bareng-bareng, majelis iku gak nganggur. Nggih, majelis ini nanti sampai ke akhirat dan mudah-mudahan kita masuk surga nanti bersama di akhirat. Kita saling tolong menolong, seandainya nanti ada yang tertinggal, nanti akan ada yang diingatkan. Karena apa? Karena besok itu kita masuk surga tetep eling koncoku kok gak ono, tetep sama, meneh anake, meneh keluargane. Sama tetep nanti saling mencari itu kalau kita punya kenalan itu. Ya anake bereng, mulane ono jenenge syafaat orang soleh juga ada kan ngoten. Syafaat orang tua kepada anak juga ada, anak kepada orang tua juga ada. Bahkan jarine ono genane ceramah nasab itu gak ono gunane piye nasab itu ada gunanya. Ketika dia itu masih Islam, nasab itu ada gunanya. Jadi nek wong tua itu misalnya masuk surga kelas tinggi, anaknya surga kelas bawah, wong tuane minta kepada ingin anaknya bersama dia, bisa bersama dia nanti. Bisa narik ke tingkat yang tinggi. Kok ono ceramah ngantek perkara gara-gara apa iku gedeng karo wong sing bernasab sing amalane elek terus jare nasab gak ono gunane. Nasab itu ada gunanya gitu. Jadi, sampeyan wong iku iso nulung anak-anake. Mulane ning gone Al-Qur'an kita nanti masuk surga bersama-sama anak dan cucu kita masuk surga. Iku apa mereka sing kurang soleh iku terlanting gitu loh. Kalau terbalik yang mengangkat anaknya. Bisa sama. Bisa, semuanya bisa. Anaknya engko nek wis masuk surga yang kelas tinggi kok bapaknya kelas bawah, itu bisa diangkat. Anaknya ingin bersama orang tuanya, Allah kasih gitu. Anaknya pintar maca Quran, ketika anaknya hafal Al-Quran, orang tua dapat mahkota besok di akhirat itu. Gitu. Jadi maka kita bertakwa, berdoa semoga anak kita anak-anak yang soleh-solehah. Seandainya kita luput mungkin banyak dosa yang mungkin belum terampuni, mungkin kita sendiri masih ngeledah, bisa jadi nanti terangkat. Tapi kita usahakan kita sendiri menjadi orang yang baik. Mulane pesanku bola-balik, nek pengen dia anak soleh, kowe soleh dhisik. Nek pengen dia bojo soleh, ayo soleh dhisik. Mung kowe pengen bojomu salehah kowe dhewe ngladrah. Kan ngoten mergo apa? Wong apik iki oleh wong apik gandengane, wong elek oleh wong elek iki. Jadi seandainya wong apik mbek wong elek awor iku engko nek sing katut salah siji, mulai berteman juga seperti itu. Apik elek awor iku iso katut salah siji. Mulai sampean nek berteman mbek wong kok sok-sok ngajak ning elek, sok-sok sampean katut, sampean hindari teman iku, teman buruk itu. Tapi nek ngajak berteman wong elek tapi wonge malah katut sampean gak katut. Teruskan ben sampean mempengaruhi orang agar katut sampean. Mengko nanti akan saling mempengaruhi itu berteman itu. Suami istri juga seperti itu. Nek gak podo iku piye sithik podo. Nek tetep meso gak iso podo biasanya cerai gitu. Nah, besok kita masuk surga bersama-sama nggih. Iki mukadimah kok ngantek yahene iki piye? Wis tak kei ilmune fikih saithik. Nggih, tentang saiki masuk bab mari ngekei semangat nggih. Kita semangat nek ngoten. Jadi sing penting kan semangat. Mulane kadang-kadang ono daurah nggih. Daurah utawa pengajian umum itu sebenarnya untuk memberi semangat agar kita kesehariannya itu menjalankan syariat Islam, kesehariannya kita mencari majelis-majelis yang rutinan itu. Jadi koyok daurah-daurah itu sebenarnya kan hanya sekilas saja memberi semangat toh sebenarnya nggih. Jadi enggak mungkin di daurah tersebut ilmu dicurahkan semua itu enggak mungkin. Nanti sedikit demi sedikit itu di majelis yang rutin seperti ini sedikit demi sedikit itu kan ngoten. Sekarang babul masih alal khuffaini. Bab tentang mengusap khuffain. Jadi membasuh khuf. Babul masih utawi bab mertelake tentang masuh
alal khufaini ing atase khuf. Khuf iku nek cara kene cukup dengan kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki bisa nggih. Jadi khuf iku sederhanane tak kei ringkas mawon nggih. Tak baca satu hadis terus tak kei keterangan ringkas mawon. Jadi Anil Mughirah bin Syu'bah. Saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Mughirah bin Syu'bah, kuntu ana sapa ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa mongko wudu sinten Nabi fa itu. Mongko menunduk sapa ingsun Mughirah bin Syu'bah li anzi'a khufaihi supaya nyopot khuf khufe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni semacam kaos kaki ini dulu dari lulang nggih sehingga kena banyu gak tembus jero kan. Faqala mongko matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma." Biarkan ninggalno sira da'huma ninggalno sira ing karone khuf. Aja mbok tetek ngoten. Fa ini mongko satemene ingsun Nabi iku adkhaltuhuma. Iku adkhaltuhuma. Nglebokke sapa ingsun huma ing karone khuf tahirataini khali dalam keadaan suci karone. Famasa mongko ngusap sinten Nabi alaihima ing atase karone khuf. Walil arba'ah lan iku Imam Arba'ah anhu saking Mughirah ilan Nasa'i kejaba Imam Nasa'i annan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku masa ngusap sinten Nabi a'lal khufi ing atase arah dhuwure khuf wa asfalahu lan arah ngisore khuf, yakni wa fi isnadi dhaif, tapi hadis dhaif sing riwayat Imam Nasa'i Arba'ah niki. Ya hadis dhaif nggih. Nah, khuf itu usap dhuwure tok mungkin teng hadis berikutnya wonten. Jadi ning kene apa itu pakai khuf dalam keadaan suci harusnya syaratnya nggih. Ning gone riwayatane fa inni adkhaltul qadamaini al khuffaini wa huma tahiratani. Jadi fa ini mongko sateng ingsun Nabi iku adkhaltu iku teng riwayat lain teng mriku mboten enten nggih. Pelengkap karena gemang Nabi iku sing dipake yakni khuffe iku suci loro karone nggih. Cuma nek riwayatane fa ini adkhaltu nggih. Mongko satemene ingsun iku adkhaltu nglebokno ingsun al qadamaini ing sikil loro ingsun al khuffaini ing khuf loro nggih. Wa huma hale karone tahirataine suci karone. Dadi sikile ya suci nggih. Apa iku kok sikile khuf yakni kaos kaki ya suci terusan Nabi Muhammad juga dalam keadaan suci bar wudu ngoten. Dadi nek sampean misale tak kaya contoh misale arep apa bengi misalnya adem atau memang pengen gak kena banyu, misalnya pengen tangi bengi, sholat bengi pengen gak kena banyu. Jadi barisa misalnya wudu, bar wudu nganggo kaos kaki, terus turu engko tangi nek wudu kaos kaki cukup cuma diusap. Nah, itu sudah cukup boleh. Itu sarung kaki ada yang sepatu. Nggih. Lah ya sepatu yang tidak bocor. Harus rapet. Muzah lah ya. Muzah. Jadi atas itu dua-duanya. Jadi kalau pakai sepatu yang diusap hanya sepatunya saja. Enggak lain, bukan sepatu khuf itu sebenarnya, bukan sepatunya itu. Khuf itu yang pakai lulang yang rapet itu. Bukan sepatu yang sepatu biasanya mboten nggih. Jadi seandainya kaos kaki terus sepatunan sing diusap kaos kaki Pak. Nggih. Mboten apa-apa karena itu termasuk pemahaman para ulama. Jadi al-khuffu nggih ning gone ilmu fikih al-khuffu utai khuf huwa ya khuf iku mayul basu. Sesuatu yang dipakai ala rijli di atas kaki min jildin saking kulit wanahwi atau sepadane kulit. Gak harus kulit. Wayul hakulan den ikutkan bil khufaini dengan khuf nggih menurut para ulama diikutkan dengan khuf yakni sing dari kulit tadi. Apa kuluma yalbasu nggih setiap sesuatu yang dipakai ala rijle ini di atas dua kaki min sufin bayane saking wol wanahwilan sepadane wol berarti pakai kain boleh gitu. Jadi sampean nek pengen iku diamalke nggih. Diamalno yakni gak apa-apa gak harus kanyeben. Pengen ngamalno gitu saja boleh karena itu disyariatkan nggih. Boleh sampean gak usah ngenteni aku kanyeben nek pengen gak usah, ingin mengamalkan sudah boleh. Mengusap itu artinya kita ambil air terus diusapkan. Nah, tangan dibasahi saja gak sampai mengalir terus diusapkan gitu. Itu contoh ya. Nggih. Kebanyakan orang yang sholat Jumat kita lihat
dia taruh kakinya juga dilepas, seandainya itu nggak dilepas kan Bisa. bisa toh. Bisa, tapi memakainya dalam keadaan sudah berwudu. Sudah berwudu, Nah. sudah suci. Dan suci kaos kakinya. Itu. Syaratnya hanya itu. Dan ketika tidak bepergian itu hanya 1 hari 1 malam boleh. Baru boleh dicopot. Tapi nek gak dicopot orang marah. Ya, ketika bepergian 3 hari 3 malam. Jadi hadis ini termasuk hadis mutawatir yang membahas tentang masalah bolehnya disyariatkannya mengusap khuf. Jadi harus suci. Suci sebelum memakainya dia suci, yang dipakai juga suci. Nah, nek sampean dalam keadaan hadis pakai khuf, gak bisa, harus dicopot. Itu termasuk ijma ulama dan pendapat Imam Nawawi juga. Nek sampean dalam keadaan batal kok pakai khuf, harus dicopot. Dan ini termasuk bolehnya kita melayani orang yang mulia. Jadi sahabat Nabi dulu mengikuti Rasulullah ngepekno air wudu, nggih. Terusan netekno sandal, natano sandal, netekno sepatu. Itu sudah hal yang biasa bagi thalabul ilmi itu. Dulu para sahabat Nabi Muhammad terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dikiaskan oleh para ulama boleh terhadap orang yang mulia. Di antaranya guru, di antaranya orang tua. Nggih, sampean netekno kaos kaki wong tuwa, ngepekno air wudu orang tua, nggih. Di antarane nggih. Termasuk berjabat tangan, mencium tangan. Itu dulu sahabat Nabi juga mencium tangannya ulama, sama sahabat. Itu boleh ketika dalam rangka cinta, dalam rangka sayang, bukan dalam rangka hulu berlebihan. Boleh sebenarnya. Mulane kita itu kadang-kadang Ahlussunnah Jamaah pertengahan, tidak hulu dan tidak juga melarang sebenarnya. Mulane anakmu cium tangan ning nggone ibu itu sudah seharusnya. Cium tangan dalam rangka cinta kepada orang tua, menghormati orang tua. Itu dibolehkan, kan seperti itu nggih. Mencium tangan suaminya, ya toh? Itu dibolehkan. Makanya kita jangan salah paham nggih. Mencium yang tidak boleh mencium yang hulu. Berlebihan seolah-olah nek gurune diambung terus ono sesuatu yang mengalir ning gone dhekne. Lah iku yang tidak boleh. Tapi nek mencium dalam rangka cinta, dalam rangka suka, nggih, termasuk kehormatan, menghormati itu sebenarnya tidak ada masalah. Nggih, sebagaimana kita mencium orang tua, tangan orang tua, mencium dahinya, nggih, misale itu tidak ada masalah. Dan bahkan istri mencium suaminya mencium tangan. Jangan kan cium tangan ya, cium pipi boleh kok kan ngoten. Itu dibolehkan. Ini diantara dalil ulama sampai membahas sampai di situ ya. Ini memuliakan orang yang mulia nggih. Tapi tidak gulu nggih, tidak berlebihan, sekali tempo saja nggih. Nek gulu biasanya gak ngambung gak marem aku ora kaya-kaya ora oleh ilmu kan ngono malian. Oleh ilmu iku nek sampean bermajelis ora perkara nek ngambung itu hanya sekedar penghormatan saja, sekali tempo saja itu bisa. Tapi nek wis ngambung ke rumangsa terus ana sing mengalir pada dirimu, nek wis ngambung nah itulah lain nggih. Dulu tabiin juga seperti itu, mencium tangannya sahabat karena sahabat tadi pernah berjabat tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu banyak sekali ada nih. Dan itu cuma yang dibatasi oleh ulama tidak boleh gulu berlebihan. Pun sama teman enten percayaan monggo mun dalu. Monggo. Nggih. Tidak ada. Jadi ketika di Surabaya kos, maka setelah urusannya selesai, ketika dia sudah menetap atau kalau safar mungkin ada ulama yang mengatakan ketika sudah 3 hari atau urusan selesai maka sudah dianggap menetap di sana. Hitungan menetap bukan hitungan safar kalau sudah di sana. Sebagaimana orang bekerja, sebagaimana orang sekolah, itu hitungannya sudah menetap. Ketika dia perjalanan pulang baru dihitung perjalanan safar, atau dia perjalanan balik baru dihitung perjalanan balik. Nah, sampai di sana misalnya 3 hari sudah dihitung menetap kembali. Berarti menetap itu tidak menggunakan jamak maupun qasar, Bang. Kalau menetap itu qasar tidak, jamak bisa ketika repot. Terpaksa atau kalau ada hajat, ada kebutuhan jamak bisa. Tapi nek qasar tidak bisa, qasar harus syaratnya safar. Mulane dulu jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainad dzuri wal asri
wal maghrib wal isya'i nggih fil Madinah di Madinah. Jadi Rasulullah masih di kota dulu pernah menjamak antara zuhur dan asar dijadikan satu. Maghrib dan isya dijadikan satu, pernah. Nek menjamak ketika orang tidak safar itu masih dibolehkan ketika ada hajat, ada kebutuhan. Tapi ketika nggak ada hajat ya biasa. Jadi itu sudah dihitung mukim, Bu. Ya, jadi kos itu sudah dihitung mukim. Tapi nek sampean lunga rono tok nilai anake terus nginep nih hotel dan itu dihitung safar ya. Atau nginep nih kos-kosane engko terus sampean kembali seminggu kembali pulang lagi, maka 1 minggu itu masih dihitung safar karena sampean tidak menetap di sana. Kalau sudah belajar maka itu sudah menetap dan tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak kecuali ada hajat, ada kebutuhan saja. Kuliah 3 tahun kok dijamak sampai kosor terus. Nggih. Nggih ngoten nggih. 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 Napa sampean ngeterno anake? Izin suami. Heeh. Kenapa enggak izin? Duh, gini Bu. Kalau nggak diizini terus bagaimana cara ngantere? Kan begini. Ya kenapa enggak boleh? Nah, kalau sekiranya nggak boleh ya suaminya yang ngantarkan. Nah, itu namanya suami nggak tanggung jawab. Ya, itu suami nggak tanggung jawab namanya. Kalau dia melarang dia harus punya solusi gitu ya, harus punya solusi. Jadi kadang-kadang ada wanita durhaka. Itu ada wanita durhaka itu kadang-kadang disebabkan yang suaminya juga durhaka. Mulane nanti ada yang namanya suami durhaka, ada yang namanya orang tua juga durhaka kan. Nggih. Yo, setelah itu minta maaf saja pada suami, selesai. Nggih, monggo. Nggih. Sebentar nggih, didengarkan dulu itu masih ada pertanyaan. Napa? Nggih. Salat maghribnya. Jamak takhir. Salat maghribnya dulu. Nggih, berurutan yang dulu didulukan. Tapi ketika sampean ternyata mau dijamak kok sampean ketika di isya tersebut menemukan jamaah di masjid salat isya, sampean bisa ikut salat isya dulu terus kemudian baru maghrib bisa. Tapi ketika sampean sendiri bersama jamaah mengerjakan, maka maghrib dulu baru isya. Jadi yang dulu didahulukan. Tapi apakah ketika sudah terbalik apakah sah? Tetap sah. Tetap sah karena ada pendapat ba'dul ulama gitu. Tapi nek jumhur ulama maghrib dulu baru isya gitu. Karena mendahulukan, tapi tanya sah tetap sah gitu. Apalagi yang sudah terlanjur gitu. Nah, tetap sah. Nggih, tapi besok lagi yang paling utama yang dulu didulukan gitu. Mbon? Sampun? Sampun, Bu? Sampun nggih, sampun ngoten mawon nggih. Semoga pertemuan yang sedikit ini mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat Allah nggih. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat di majelis taklim. Terima kasih atas kehadirannya nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.